Halo, gue Indra dan ini cerita Indra. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya guys dan nyalakan loncengnya. Lanjut kan? Balik lagi ngomongin akuarium air laut. Sekarang umurnya udah 12 minggu loh. Selama 12 minggu ini sebenarnya sudah banyak hal yang terjadi di akuarium air laut gua. Dan juga apa yang sudah gua pelajarin. Yang pertama, gue kan sempat beli piring anemon ya. Piring anemonnya ternyata sekarang udah mati. Dan matinya itu kenapa? Gue nanya-nanya ke beberapa river senior. Kemungkinan besar karena gue nggak jaga suhu di akuarium air laut gue. Seharusnya kan rekomendasinya kalau kalau kita memelihara koral nih, soft coral, SPS ataupun LPS, itu sebenarnya dijaga di 24 derajat Celcius ataupun di 25 derajat Celcius. Sedangkan gua nggak ada chiller gitu kan. Kenapa gua harus pakai chiller? Karena kan temperatur atau suhu udara di Depok atau tipikal di Indonesia lah itu sekitar di 29, 30, 31 kalau di siang. Kalau malam bisa turun dari situ tapi kan jarang banget. Nah sebenarnya kan juga perlu dijaga temperatur atau suhunya itu nggak swing kayak gitu, nggak naik turunnya terlalu drastis gitu kan. Nah itu akan mempengaruhi sama si biota lautnya. Kalau ikan sih kecenderungannya mungkin akan aman ya, nggak terlalu terpengaruh. Tapi koral ini, anemon itu sangat pengaruh banget gitu kan. Nah makanya sebenarnya rekomendasinya adalah ditambahkan chiller tuh di akuarium air laut gua. Sebenarnya kalau selain chiller banyak juga river yang senior itu pakai kipas angin gitu kan, atau fan ditembakkan di atas akuarium air lautnya. Tapi kalau itu sebenarnya nggak terlalu menjaga temperatur atau suhunya. Banyak yang berhasil, tapi resikonya adalah perlu sering top up air laut karena kadar penguapannya itu sangat tinggi gitu kan, lebih tinggi dibandingkan dengan chiller. Gue sih kepikiran akan beli chiller tapi nanti dulu karena costnya lumayan nih gitu kan. Terus gue nggak ada space-nya, gue harus mikir, harus geser lemari gue dan lain-lain. Nah karena itu gue kayaknya akan fokus ke main ikan-ikanannya dulu dibandingkan dengan anemon sampai gue mampu ke situ gitu kan, mampu secara keilmuan. Karena gue mikir kayaknya belum deh. Kemarin sempat main-main ke Java Reef gitu kan, lihat koral-koralnya bagus banget sih. Gue jadi pengen, tapi kayaknya gue pelan-pelan dulu aja. Oke. Ada penambahan apa selama 12 minggu ini juga selain kemarin ada yang piring anemon mati gitu kan. Akhirnya gue nggak main itu dulu sambil nanti gue siapin chillernya. Oh iya, gue juga kemarin beli vitamin sih, vitaminnya Reci yang AB plus gitu. Untuk gue masih ada anemon model, piring jagung sama karang anemon. Dan ya gue kasih vitamin itu sampai sekarang sih masih oke, mudah-mudahan nggak mati yang ini. Itu sambil ya gue nggak jaga temperatur sih, gue nggak yakin juga bahwa nanti umurnya akan jadi lama. Tapi kita lihat aja nanti sampai berapa lama tahannya. Oh iya, kalau ada yang punya saran harus gue pakai chiller yang apa gitu kan, boleh tolong di share di komen ya kayak gimana. Nah kemarin kan sempat gue juga ada masa kendala di alga gitu kan. Alga tahu-tahu jadi muncul banyak banget di dead rock gue gitu kan. Terus gue nggak tahu harus ngapain. Kemarin itu kan gue cuma bersihin secara manual tuh pakai sikat gitu kan, pakai sikat atau sikat gigi. Tapi kayaknya itu kurang efektif. Gue takut juga bahwa itu adalah hal yang salah gitu kan. Ya nggak tahu, itu debatable ya, banyak itu banyak yang melakukan itu dan nggak ada masalah, dan banyak juga yang nggak menyarankan gitu. Akhirnya gue beli tim bersih tuh. Gue beli kerang turbo apa keong turbo tuh namanya ya, yang lancip rumah-rumahannya gitu kan. Terus juga ada bintang laut sama keong tanduk. Nah fungsinya apa? Itu fungsinya untuk bisa makanin alga-alga yang muncul di dead rock gua. Dan itu efektif banget sih keong turbonya itu. Efektif banget. Tadi gue tunjukin foto-fotonya gitu kan, ketika ada dead rock gua yang ini udah muncul alga. Terus juga gue taruh si keongnya itu di situ dan dia makanin gitu dengan bersih. Gue cuma 2 aja kayaknya cukup sih. Gue rencana pengen nambahin ada beberapa, tapi kayaknya nanti dulu sih. Sekarang gue juga mikirin nutrisi untuk di akuarium. Nggak kayak kemarin yang cuma asal kasih makan aja gitu kan.
gue kasih vitamin resi yang AB plus gitu ya, maksudnya untuk nambahin amino asid di dalamnya. Tapi gue masih belum ngetes sih harusnya kayak gimana. Harusnya gue ngetes sih gitu kan, takutnya nanti malah kebanyakan atau gimana ada racun yang gue harus rutin harus ngedosing yang lain-lain gitu. Tapi gue jaganya gue nge-top up atau water change atau ngeganti airnya itu rutin sih. Gue juga sekarang ganti airnya itu pakai bikin sendiri airnya, air lautnya pakai garam sintetis, yang kemarin di video kemarin ya. Kemarin garam sintetis itu gampang kok, ternyata nggak susah, itu ngaduk-ngaduknya juga nggak nyampe 10 menitan, cepet dan efisien. Dan gue yakin jadinya nggak ada parasit tambahan di situ. Gue airnya pakai air RO, terus gue campur pakai garam sintetis, aduk, buang air di akuarium 20%, isi yang baru. Ya jadinya mudah-mudahan kan kadar racun yang di dalam akuarium jadi berkurang karena gue melakukan penggantian air dengan baik seharusnya ya. Mudah-mudahan nggak ada yang lain. Terus apa aja yang gue dapat selama 12 minggu ini? Satu, kalau mau main akuarium air laut harus punya ilmu gitu. Kalau belum punya ilmu, belajar sama senior-senior. Sekarang referensi banyak banget. Kalau gue di luar, gue ngikutin Book Reef Supply TV, itu ilmunya banyak banget di situ. Kalau di lokal, gue ngikutin Java Reef, itu kan channel Java Reef gitu kan. Terus Bali Reef, banyak lah yang Indonesia juga, yang channel-channel YouTube Indonesia yang bagus banget referensinya. Dua, jangan asal beli tapi nggak tahu sebenarnya mau ngapain gitu kan. Di awal sebenarnya dikonsepin dulu sebenarnya mau kayak gimana, disesuaikan juga dengan budget di kantong lu kayak gimana. Kalau budgetnya juga pas-pasan dan belum bisa beli chiller, karena chiller harganya lumayan guys, sampai 2 juta 3 jutaan yang oke punya, itu sebaiknya nggak main koral dulu sih kayak gua gitu kan. Gue kayaknya nggak main koral dulu, gue milih yang lain dulu dah, main yang ikan-ikanan dulu, atau main koral yang soft coral, yang anemon, karena kecenderungannya anemon itu lebih kuat lah terhadap temperatur gitu kan, karena dia memang di pesisir pantai yang temperaturnya itu masih, yang di tropis, maksudnya di iklim tropis yang kecenderungannya itu masih kuat di temperatur itu. Tapi kayaknya juga, kalau nggak jaga dengan baik juga akan cepat mati juga sih. Harapannya kan bisa tahunan ya gitu. Tapi ya kita lihat aja lah kayak gimana. Nah, yang ketiga, belajar terus ya itu. Memelihara akuarium air, punya hobi akuarium air laut itu nggak gampang, tapi nggak susah kalau mau belajar. Sekarang referensi udah banyak banget dan nggak ada alasan kalau nggak belajar gitu salah. Dan gue bikin channel ini sebenarnya salah satunya itu untuk jadi referensi sih. Ya paling nggak kalau gue bikin kayak gini, gue jadi belajar, memaksakan diri untuk belajar ke river-river yang lain, terus gue sharekan. Dan gue berharap ini berguna buat lo semua. Oke, itu aja. Kalau suka, jangan lupa share, subscribe, komen, yang lain loncengnya. Dah.